ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه. الحمد لله وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه، فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن، كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والآثار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah membicarakan kepada kita daripada rahasia-rahasia batin atau adab-adab batin ketika kita membacakan Al-Quran, yang mana kemarin beliau membicarakan daripada adabnya bahwasanya kita merasakan pada awal kita membaca Al-Quran akan kebesaran kalam Allah. Dengan kita itu merasakan kebesaran Allah. Bagaimana kita merasakan kebesaran Allah? Kita rasakan, kita hadirkan yang namanya ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Maka itu akan mengingatkan bagi kita kebesaran Allah dan menjadikan kita membesarkan kalam Allah. Dan juga kemarin bahwasanya kita membaca Al-Quran dengan mentadabburi bagi makna Al-Quran, jikalau memang kita itu orang-orang yang layak bisa memahami daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini sekarang yang ketiga, wa antajtaniya fi tadabburika thimaral ma'rifah min aghsaniha. Antajtaniya bahwa engkau memetik, fi tadabburika pada ketika engkau mentadabburi akan Al-Quran. Apa yang dipetik? Thimaral ma'rifah, akan buah ma'rifah, min aghsaniha daripada dahan-dahannya. Jadi di sana ketika kita mentadabburi Al-Quran, di sana sebenarnya ada buah yang kita harus petik daripada dahan-dahan yang ada di dalam situ. Wa taqtabisaha min awtaniha, dan engkau mengambilnya min awtaniha daripada tempat-tempatnya. Engkau mengambil itu buah daripada tempat-tempatnya yang tepat. Wala tatlubit tiryaqa min haitsu tatlub minhul jawahir. Sekarang pengen beliau menggambarkan bagi kita. Jadi enggak sembarangan kata beliau ambil
ketika kita membaca Al-Quran, petik ketika kita membaca Al-Quran akan buah-buah ma'rifah daripada dahan-dahannya. Ambil daripada tempat-tempatnya yang tepat. Nah, janganlah engkau wala tatlubit tiryaqa, dan janganlah engkau mencari penawar racun. Min haitsu, dari tempat, tatlubu minhu, yang mana engkau mencari dari itu tempat, al jawahira, akan permata-permata. Wala tatlubit tiryaqa, dan janganlah engkau mencari penawar racun. Tiryak, penawar racun. Jangan engkau mencari penawar racun min haitsu, dari tempat, tatlubu minhu, yang mana engkau mencari daripada itu tempat, al jawahira, akan permata. Jadi obat penawar racun jangan dicari di tempat permata, ya kan? Harus pada tempatnya semuanya. Walal jawahira, dan jangan engkau mencari akan permata, min haitsu tatlubu minhul miska wal ud, dari tempat tatlubu engkau mencari, minhu, daripada itu tempat, min haitsu, dari tempat, tatlubu, yang mana engkau mencari, minhu, daripada itu tempat, al miska, akan minyak kasturi, wal ud, dan kayu gaharu. Pengen cari permata, jangan cari permata di tempat orang jualan gaharu, nggak ada permata di situ, ya kan? Jadi segala sesuatu ada tempatnya. Pengen penawar racun, jangan kepada tempat orang berjual berlian, nggak ada di situ penawar racun. Fa inna likulli thamarin ghusna, maka bahwasanya bagi setiap buah, ghusnan, ada dahan-dahannya yang tersendiri. Ghusnan, ada dahan-dahannya yang tersendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak dahan-dahan yang mungkin kita petik. Banyak dahan-dahan ma'rifah, itu pun nanti dahan-dahan ma'rifahnya beda-beda. Jadi nanti Al-Quran itu sebenarnya kan banyak bahagian daripada Al-Quran. Ada ayat suci Al-Quran berbicara tentang misalnya kebesaran Allah. Nah, dari situ petik sesuatu. Kan nanti ada ayat suci Al-Quran membicarakan tentang arahan kepada jalan yang benar. Dari situ ambil, petik buah dari situ. Buahnya beda lagi daripada yang tadi. Nah, nanti akan beliau sebutkan, akan beliau jelaskan. Fa inna likulli thamarin ghusna, maka bahwasanya bagi setiap buah ghusnan, dahan-dahan tersendiri. Wa likulli jawharin ma'dina, dan bagi setiap permata ma'dina ada tambang-tambangnya tersendiri. Wa innama, dan hanya saja, yatayassaru laka, menjadi mudah laka bagi engkau, hadza, ini, bi an ta'rifal asnamal asyarah, dengan bahwa ta'rifa, engkau mengenal, al asnafal asyarah, akan 10 macam, allati, yang hasarna, kami himpunkan, fiha, padanya, aqsamal Qur'an, akan bahagian-bahagian Al-Quran. Fahiyya, maka ia bahagian-bahagian Al-Quran, asyratu ma'adina, ada 10 tambang. Jadi ada 10 tambang. Dari sini kita mengambil buah, dari sini kita mengambil permata, dari sini kita mengambil emas. Jadi ada tempat-tempatnya. Jadi memang di sana Imam Ghazali mengarang kitab yang namanya apa? Yang namanya Jawahirul Quran. Yang mana seperti kita pernah jelaskan dulu bahwa ini kitab asalnya termasuk daripada kitab Jawahirul Quran, tapi ini bahagian terakhir. Tapi Imam Ghazali sudah memberikan izin agar siapa yang pengen menjadikan ini kitab yang tersendiri, gak ikut sama kitab Jawahirul Quran, gak masalah. Nah, di dalam situ kitab beliau membagikan akan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada ayat suci Al-Quran 10 bahagian. Bahagian pertama misalnya tentang kebesaran Allah, bagian kedua tentang ini, bagian ketiga tentang ini. Ada 10 pokoknya. Di sini beliau akan menyebutkan bagi kita 4. Sisanya bisa dilihat di dalam kitab Jawahirul Quran. Nah, fama yata'allaq, maka sesuatu. Ini yang beliau sekarang membicarakan yang pertama. Fama, maka sesuatu, yata'allaqu, yang berhubung, minal Quran, daripada Al-Quran. Ini berhubung billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala.
wa bi sifatihi dan dengan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan af'al-af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah. Ini sebuah dahan, ini sebuah tambang. Nah, faktabis maka ambil minhu daripada ini ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat Allah, ayat-ayat yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ambil dari sini ma'rifatal jalali wal azamah, akan buah ma'rifat, buah pengenalan al-jalal tentang kemuliaan Allah, wal azamah dan kebesaran Allah. Petik dari sini. Jadi sekarang beliau memberikan kita salah satu dahannya ini. Kalau ayat-ayat ini berkaitan tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, ambil dari situ ma'rifah. Ma'rifat tentang kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Itu memang ayat-ayat ini sangat kuat untuk meningkatkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Akan pengagungan terhadap Allah di dalam hati kita. Wa ma yata'allaq dan sesuatu, ini sekarang yang diantaranya yang kedua. Wa ma yata'allaq dan sesuatu yata'allaqu yang berhubung bil irsyad dengan arahan, dengan panduan, ila tariqil mustaqim kepada jalan yang lurus, ila tariqil mustaqim kepada jalan yang lurus. Fattabis minhu maka ambil minhu daripada itu ma'rifatar rahmah, akan ma'rifah, akan buah ma'rifah, buah pengenalan, yang mana ini buah pengenalan, buah ma'rifah ar-rahmati yang berkaitan tentang rahmatnya Allah, wal atfi dan kasihnya Allah, wal hikmati dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ketika kita baca ayat yang memang ini berkaitan dengan arahan, dengan panduan Allah kepada jalan yang lurus, di situ kita bisa mengambil buah ma'rifat tentang rahmat Allah, bagaimana Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus. Maka ambil
bagaimana mengajar pada Firaun. Allah menimbulkan bagi kita ma'rifat tentang masalah dan nikmat Allah dan Allah. Nah, wa kadzalika, ini 4 saja dicontohkan beliau. Di sana pokoknya ada 10 macam daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ada ayat suci berkaitan dengan ini, pokoknya semuanya ada 10 bahagian. Itu bisa dilihat nanti di kitab Jawahirul Qur'an. Nah, wa kadzalika, dan seperti demikian engkau ambil, maksudnya kan. Wa kadzalika, dan seperti demikian artinya engkau ambil juga fi kulli sinfin, pada setiap macam-macam daripada macam-macam dahan, daripada macam-macam tambang, ma yaliqu bihi, sesuatu yang layak dengannya. Banyak di sana kan, pokoknya 10 tambang, ambil dari situ sesuatu yang memang layak dari situ. Ini tambang emas, ambil emas. Jangan cari di tambang emas akan yang namanya Yang namanya misalnya buah-buahan, nggak ada di tambang emas buah-buahan. Nah, fala tanzuranna ilaihi bi'ainin wahid, maka janganlah engkau memandang ilaihi, kepadanya itu ayat-ayat suci Al-Qur'an, kepada itu tambang-tambang, bi'ainin wahidah, dengan satu mata. Harus jernih melihat, benar-benar lihat, perhatikan benar-benar. Wa syarhu dzalika yatul, dan penjelasan bagi yang demikian yatul, panjang. Ya panjang lagi kalau dijelas-jelaskan itu. Ar-rabi'u, sekarang yang keempat. Anta takhalla, bahwa engkau melepaskan diri. Anta takhalla, bahwa engkau melepaskan diri, an mawani'il fahmi, daripada sesuatu yang menegah pemahaman. Jangan sampai ada pada diri kita sesuatu yang menegah pemahaman kita bagi ayat suci Al-Qur'an. Kalau ada sesuatu yang menegah pemahaman ayat suci Al-Qur'an, hindarkan, jauhkan ini halangan. Kenapa kita nggak mau terhalang daripada Al-Qur'an, daripada kalamullah? Wahia, dan ia penghalang-penghalang daripada pemahaman tadi, apa? Itu al-akinnah, adalah tutupan-tutupan, allati, yang tamna'u, menegah, minal fahmi, daripada pemahaman. Memang ada di sana tutupan yang menegah daripada pemahaman. Qala Allah azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Inna, bahwasanya kami, ja'alna, menjadikan, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinnatan, tutupan-tutupan. An yafqahuh, yang mana itu tutupan apa? An yafqahuh, yang menegah akan mereka. Ini sekarang menjelaskan akan tutupan akinnatan, tutupan-tutupan, an yafqahuh, yang menegah akan mereka daripada memahami Al-Qur'an. An yafqahuh, yang menegah akan mereka daripada memahaminya Al-Qur'an. Wa fi adhanihim waqra, dan ada juga pada telinga-telinga mereka waqra, sumbatan. Ada di telinga mereka sumbatan, ada penutup. Nah, jadi Allah ceritakan ada orang-orang yang mana Allah meletakkan pada hati mereka itu akan yang namanya tutupan, sehingga mereka itu tidak bisa memahami daripada Al-Qur'an. Dan Allah jadikan pada telinga mereka akan tersumbat telinganya mereka. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang tertutup atau yang tersumbat telinganya.
Nah, nanti akan beliau jelaskan apa itu sumbatan yang menutup seseorang supaya kita bisa menghindari daripada itu yang menghalangi kita daripada memahami Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis sama. Jikalau tidak, jikalau tidak anna syayatin, bahwasanya para syaitan yahumun mengelilingi melingkari ala qulubi bani Adam, atas hati-hati para keturunan Nabi Allah Adam, la nadharu, niscaya mereka itu akan memandang ila malakutis sama, kepada malakut alam ghaib yang besar, as-sama, yang ada di langit. Jadi kata Nabi, jikalau bukan syaitan, tapi ada syaitan ini yang mengelilingi akan hati seseorang, yang mengelilingi akan hati manusia keturunan Nabi Adam, sehingga mereka itu nggak bisa melihat alamil malakut yang ada di langit. Seandainya itu nggak ada syaitan mengelilingi akan hati seseorang, mereka itu mata mereka langsung tembus kepada alam ghaib yang besar yang ada di langit. Jadi tutupan memang ada, walaupun kita nggak lihat mana tutupannya, tapi ada. Ini sudah dinyatakan di dalam Quran dan di dalam hadis, ada di sana tutupan yang bisa menghijab seseorang, menutupi seseorang. Nah, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna ma'aniyal Qur'an, bahwasanya makna Al-Qur'an. Ini mana Al-Qur'an, min jumlati alamil malakut, daripada sejumlah alamil malakut, alam al-malakut ghaib yang besar. Ini syaitan mengelilingi hati seseorang, menghalangi sehingga seseorang gak bisa melihat alamil malakut yang ada di langit. Nah, ini makna Al-Quran sebenarnya juga daripada jumlah alamil malakut, daripada alam ghaib yang besar. Ketika seseorang hatinya dikelilingi oleh syaitan, maka dia nggak akan bisa memahami daripada makna-makna Al-Quran. Ya, memahami secara zahir makna Al-Quran, ya secara memahami zahir aja seperti yang di kitab-kitab. Tapi benar-benar memahami daripada makna yang dimaksud, daripada rahasia-rahasia yang di dalam Al-Quran, itu nggak semua orang. Kenapa? Karena itu daripada alam ghaib, alam malakut yang besar, alam ghaib yang besar. Wa innama, dan hanya saja huruf-hurufnya Al-Quran, min alami syahadah, daripada alam asyahadah, semesta yang zahir. Alam syahadah, alam semesta yang zahir. Ini Al-Quran daripada alam zahir. Tapi adapun maknanya itu daripada alamil malakut, daripada alam ghaib yang besar. Nah, ketika seseorang dikelilingi hatinya oleh syaitan, dia halangi oleh syaitan, maka dia gak bisa mengenal daripada pemahaman bagi Al-Quran, bagi makna yang besar di dalam Al-Quran. Jadi ada halangan, syaitan menghalangi, ada halangan daripada hawa nafsu nanti, daripada ini dan itu. Nah, sekarang wal akinnatu, dan tutupan-tutupan. Apa itu tutupan-tutupan? Kita pengen buka supaya enggak ada tutupan di dalam hati kita, supaya kita bisa memahami Al-Quran, bisa kita mendekat kepada Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita bisa mendapatkan ma'rifah tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah. Kita pengen mendapatkan ma'rifah tentang rahmatnya Allah, besarnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, hikmahnya Allah. Kita pengen mendapatkan ma'rifah tentang keagungan Allah, kekayaan Allah. Ini ma'rifah beda sama yang namanya sekedar tahu, bukan. Ma'rifah itu benar-benar meresapi. Beda ma'rifah. Nah, kita pengen mempunyai ma'rifah tentang kelembutan Allah, nikmatnya Allah, karunia Allah, kemurahan Allah. Ini kita pengen. Nah, kita harus buka tutupannya.
wal akinnatu dan tutupan-tutupan allati yang yubtala ditimpakan biha dengannya itu tutupan-tutupan al muttaqi akan orang-orang yang bertakwa, al muta'attish yang sangat ingin, ilal haq untuk sampai kepada Allah, ilal haq untuk sampai kepada Allah. Nah, jadi ada orang-orang terkadang mereka itu apa? Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa sangat ingin untuk sampai kepada Allah, ternyata malah mereka itu ditutup, didinding dengan tutupan dan dinding. Nah, ini tutupan-tutupan atau dinding nau'an, dua macam. Ini tutupan dua macam. Pertama, imma ada kalanya ini tutupan ma yubtala, sesuatu yang ditimpakan bihi dengannya ad-dhaif, orang yang lemah, al-iman ad-dhaiful iman, orang yang lemah keimanannya. Dia bertakwa, beriman, tapi memang lemah imannya, maka dia terkadang ditimpakan dengan sebuah tutupan. Yang mana ini tutupan min hijab syakki wal juhud, daripada hijab asyak, keraguan, wal juhud dan keingkaran. Ya nggak mesti, maksudnya memang benar-benar ragu atau mengingkarkan. Bisa juga kadang-kadang kenapa mengingkarkan daripada makna. Kalau orang mengingkarkan ayat Al-Quran itu kafir, nggak bisa. Orang mengingkarkan adanya Allah itu kafir, bukan muslim lagi. Tapi kadang-kadang kenapa mengingkarkan daripada pemahaman yang benar, mengingkarkan daripada pemahaman orang saleh. Nah, itu kadang-kadang terdinding, sekalipun dia orang-orang yang beriman, tapi karena lemah imannya, maka dia kadang-kadang meragukan akan pemahaman orang yang soleh. Dia kadang-kadang mengingkarkan pemahaman orang yang soleh. Ada yang mengingkarkan Quran, meragukan Al-Quran, meragukan Allah, itu kafir hukumnya. Gak ada beriman. Jadi apa? Kita bisa pahamkan begitu. Setelah itu yang kedua, au ma yubtala, ini macam yang kedua daripada itu tutupan. Au ma yubtala, atau yang kedua ma sesuatu yubtala yang ditimpakan bihi dengannya al munhamiku akan orang yang tenggelam fid dunya, pada dunia, tenggelam pada dunia. Orang yang tenggelam pada dunia, dia itu terdinding dengan tutupan min hijabis syahwat, daripada dinding syahwat, daripada dinding hawa nafsu, daripada dinding keinginan diri. Al-mustaghriqah, yang menenggelamkan ini lil qalbi, bagi hatinya. Sudah syahwatnya menguasai dirinya sehingga hatinya ini tenggelam, hatinya nggak tahu lagi bagaimana jalan yang benar. Hatinya seakan-akan nggak lihat lagi jalan yang benar. Sudah yang penting sesuai apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Gak bisa lagi mendengar jeritan daripada hawa, tidak bisa lagi mendengar daripada jeritan hatinya sendiri. Ini orang yang tenggelam sudah pada dunia. Jeritan hatinya sendiri nggak bisa dengar. Nah, fadzalika, maka yang demikian jaliyun, adalah sesuatu yang jelas. Orang yang sudah cinta dunia, tenggelam dengan dunia, terdinding dengan hawa nafsunya, hatinya sudah nggak tapi bisa lihat lagi, itu ya sudah jaliyun, jelas. La yakhfa, tidak samar lagi, yakin sudah kita, kaunuhu, keadaan dirinya, keadaan dia ini orang, mani'an, dia adalah orang yang tertegah, min fahmi, daripada memahami, lataifil Quran, kelembutan makna Al-Quran. Orang kayak gini ya pasti aja sudah nggak akan bisa lagi memahami daripada kelembutan Al-Quran, sibuk dirinya dengan syahwatnya aja.
tertutup hatinya kalau orang sudah tenggelam dalam dunia. Waqtibasi anwarih, dan dia juga apa? Tertegah atau dan apa? Ini tadi hijab menegah, iktibas daripada mengambil, waqtibas dan ini menegah daripada mengambil anwarihi, cahaya-cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran dia nggak bisa mengambil karena ada hijab syahwat dunia pada dirinya, yang mana ini sudah menenggelamkan akan hatinya. Wabihima dengan keduanya. Yang tadi pertama hijabus syak wal juhud, dan apa? Hijabus syahwat al mustaghriqah lil qalbi. Ini dua, dengan keduanya hujiba, terdinding atau didinding aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia mereka terhijab dengan dua perkara tadi. Keraguan bagi makna Al-Quran, bagi pemahaman Al-Quran yang benar yang dipaham oleh orang-orang yang soleh, dia mengingkarkan bagi pemahaman yang benar daripada pemahaman orang yang soleh, atau tadi apa adanya di sana hijab syahwat, dikarenakan dia sudah terlalu tenggelam di dalam kecintaan terhadap dunia sehingga itu menenggelamkan akan hatinya. Ini yang kebiasaannya orang terhijab, kebanyakan orang begitu. Kita lihat aja diri kita. Ya takutnya kalau sudah kita terdinding dengan dua dinding ini, ya kadang-kadang ngeel sama pemahaman orang-orang yang benar, ya kan? Atau misalnya sudah cenderung dengan dunia. Orang yang sudah cenderung dunia, suka dunia, ya sudah buta nanti. Gak lihat lagi yang benar, yang mana yang salah. Seandainya dia salah, dia carikan alasan-alasan. Walaupun kadang-kadang dengan Al-Quran dia balik-balikan pemahaman sampai-sampai apa? Seakan-akan Quran membela dia, padahal dia dalam keadaan salah. Tapi apa? Dia balikkan keadaan Al-Quran, keadaan pemahaman Al-Quran. Ini Al-Quran misalnya ayat untuk menegah tentang sebuah sesuatu, ternyata dia balikan seakan-akan ini ayat malah perintah tentang ini sesuatu. Dia balikan pemahaman. Atau kadang-kadang hadis ada juga, atau sebuah perkataan kadang-kadang bisa dibalik. Seperti apa? Seperti masalah siapa tuh? Ada seorang sahabat, apa Abdullah bin Zubair atau siapa tuh? Zubair bin Awam kalau nggak salah. Zubair bin Awam ini kan apa? Dikabarkan bahwasanya yang akan membunuh dia adalah fi'atul baghiyah, para pemberontak. Nah, ketika terjadinya yang namanya peperangan Siffin, keluar Zubair bersama orang-orang yang melawan Sayyidina Ali, ya kan? Sayyidina Zubair bin Awam keluar bersama orang-orang yang melawan akan Sayyidina Ali. Zubair atau salah seorang sahabat, kayaknya Zubair. Pokoknya ini sahabat sudah dikabarkan Nabi bahwasanya yang akan membunuh engkau adalah para pemberontak. Zubair atau siapa itu? Ini bukan bersama yang melawan Sayyidina Ali. Dia ini bersama Sayyidina Ali. Ada seorang sahabat Zubair atau siapa, dia itu bersama Sayyidina Ali. Nah, kata Rasul akan membunuh engkau oleh para pemberontak. Sekarang ketika dia itu berada bersama Sayyidina Ali, berarti orang yang melawan Sayyidina Ali apa artinya? Mereka adalah pemberontak, mereka yang akan membunuh Zubair kan? Nah, ketika Zubair bersama Sayyidina Ali membela Sayyidina Ali, ternyata terbunuh Zubair. Nah, setelah itu orang-orang yang melawan Sayyidina Ali, mereka bingung, siapa kita ini? Apakah kita berarti adalah para pemberontak yang dimaksudkan Rasulullah? Apakah kita berarti orang-orang yang tidak benar? Karena sekarang kita yang membunuh Zubair.
Ternyata apa? Ternyata ada yang membalikkan pemahaman. Ada satu orang bilang, kalian bukan yang membunuh Zubair. Yang membunuh Zubair adalah mereka yang menyebabkan Zubair melawan kita. Sayyidina Ali ialah yang mengeluarkan, bahasanya kan, maksudnya apa? Sayyidina Ali dan orang-orang yang bersama Sayyidina Ali, merekalah yang menyebabkan Zubair sekarang keluar melawan kita. Maka sebenarnya yang membunuh Zubair adalah Sayyidina Ali dan teman-temannya. Berarti pemberontak Sayyidina Ali dan teman-temannya, bukan kita. Padahal yang membunuh Zubair siapa? Mereka. Tapi dibalikkan. Jadi kadang-kadang ya ada orang-orang membalikkan pemahaman. Jadi memang syahwat kadang-kadang bisa membalikkan sesuatu. Wa amal ubad, dan adapun para ahli ibadat. Al-mutajarridun, yang meluangkan dirinya li tariqillahi ta'ala, bagi jalan Allah Ta'ala. Fayuhjabun, maka mereka itu dihijab binaw'aini, dengan dua macam, akharaini, yang lain. Tadi ada yang sebelumnya kan tadi kita menyebutkan akan tutupan yang mana ditutup dengan dua tutupan itu kebanyakan makhluk, yaitu tadi hijab syak wal juhud dan hijab syahwat al mustaqriqah lil qalbi. Sekarang ada juga dua hijab yang lain. Ini dua hijab yang lain biasanya menghalangi bagi orang-orang yang ahli ibadah yang meluangkan waktu mereka di dalam ibadah. Mereka Masya Allah kebanyakan hari-hari mereka sudah di dalam ibadah aja, di tempat ibadah aja. Ternyata syaitan gak diam, tetap pengen ditutupin syaitan. Jangan sampai dia itu mempunyai pandangan yang benar. Jangan sampai dia itu mencapai akan derajat yang tinggi. Kalau yang tadi tutupan bagi orang awam, sekarang tutupan bagi para ahli ibadat. Jadi orang awam ditutup, ahli ibadat pun juga berusaha syaitan untuk menutupin mereka. Nah, ahaduhuma, salah satu daripada dua hijab tadi, al-waswasu, yaitu pertama adalah waswas. Al-waswasu yaitu adalah waswas as-sarifah, yang memalingkan lil qalbi, bagi hati, ila tafakkur. Ini waswas menyebabkan seseorang, memalingkan seseorang kepada at-tafakkur, memikirkan finniyah, pada niat. Waswas dia ini waswas dalam salat. Ini niat sudah enggak? Ada enggak tadi niat fardu zuhurnya? Tadi niat zuhur atau asar tadi? Sudah enggak ada usolinya atau enggak? Itu kan syaitan berusaha mewaswasin sehingga dia itu pikirannya hanya tentang niatnya aja. Wa annaha, dan bahwasanya kaifa kanat, bagaimana kanat adalah ia niat fil ibtida, pada permulaan. Tadi dia benar enggak niat di permulaan salat? Kalau tadi mungkin usolinya itu sebelum Allahu Akbar. Usolli itu sebelum Allah sudah usolli. Jadi ketika Allahu Akbar itu fardu zuhurnya aja, usollinya keduluan. Barangkali gitu kata dia. Atau kalau barangkali Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar baru ada usolli fardu zuhrinya. Dia mikirkan itu aja. Wa hal baqiyatil an, dan apakah tetap ia niat al-an, sekarang? Ini niatku masih tetap ada atau enggak? Atau barangkali tadi mungkin aku niat memutuskan sholat, barangkali niatku ini sudah batal, barangkali sholatku batal, ya pikirannya ngurusin itu aja, sibuk pikirannya ngurusin itu. Wa hal huwa mukhlisun fil hal, dan apakah ia mukhlisun adalah orang yang ikhlas di dalam amalnya, fil hal, sekarang nih amalku ini ikhlas atau enggak? Ya kalau enggak ikhlas ya percuma juga sholat. Iya kan? Nah, hadza in kana fi shalah, ini in kana jikalau adalah ia fi shalah, pada salat. Ini perumpamaan jikalau pada salat. Kadang-kadang banyak lagi waswas yang di lain-lain. Timbul dia sibuk dengan itu aja. Sibuk tentang usolinya aja. Benar gak tadi niat? Bagaimana nih tadi kalau ada najis atau apa macam, banyak pikiran, sibuk dengan itu aja. Kapan dia pengen memikirkan yang lebih besar? Bagaimana? Kapan dia akan memikirkan kedekatannya kepada Allah? Kapan dia akan menghilangkan hijab daripada dirinya? Bagaimana dia itu sekarang bagaimana dia akan sampai
berpindah daripada ingat kepada zikir kepada ingat kepada Allah sang mazkur yang disebut. Kan ada zikir, ada mazkur. Zikir subhanallah subhanallah, tapi mazkur yaitu Allah yang kita sebut. Bagaimana jangan sampai kita hanya memerhatikan zikir sehingga jangan sampai kita hanya memerhatikan zikir dan lupa dengan Allah sang mazkur. Kan banyak sesuatu. Banyak tingkatan yang kita pengen naikin. Jangan sampai kita terdinding tertahan pada suatu tempat sudah nggak bisa naik. Jangan. Harus tetap naik. Nah, awil waswas ini masih yang pertama. Awil waswasu atau waswas al-sarifu yang memalingkan lil hammi bagi perhatian. Memalingkan bagi perhatian, bagi perhitungan, memalingkan bagi pemikiran. Kemana dipalingkan? Ila tashih, kepada membenarkan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sibuk benarkan bismillahirrahmanirrahim aja 10 kali supaya benar-benar baknya ini kata dia benar-benar fasih. Ya kan, memaksakan diri, jangan juga dipaksa lalu. Ya kan? Jadi baca bismillah ketika sholat ya bismillahnya aja ya kayak gimana gitu kalau dipaksakan. Ya kan? Nah, jangan terlalu ibaratnya kita belajar makharijul huruf, latihan makharijul huruf, dilatih sama guru, selesai. Setelah itu nanti ketika sholat jangan terlalu seakan-akan dipaksa-paksa. Ketika kita sudah latih, kita belajar, insya Allah ketika kita baca ya sudah benar aja. Jangan sampai terlalu seakan-akan jadi was-was, berlebihan, jangan. Sesuatu yang berlebihan yang gak enak biasanya. Jadinya apa? Jadinya gak enak. Wa tasyakkuk fiha, dan keraguan fiha padanya. Ini benar gak hurufnya tadi bujur aja kah? Atau mungkin tergeser sedikit daripada makhraj hurufnya. Terlalu ya kalau memerhatikan makharijul huruf benar masalah bagus saja. Kita bacaan fasih itu memang dituntut, tapi jangan sampai ini menjadi was-was. Ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memalingkan perhatian kita sehingga pikiran kita ketika sholat hanya huruf. Jangan sampai kita sholat pikirannya hanya huruf bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai huruf aja pikiran kita Allah Ta'ala, ya kan? Pikiran kita Allah yang kita sekarang sholat dia menyembah beliau, itu pikiran kita. Jangan sampai ini masalah huruf sudah melupakan kita daripada Allah yang kita sekarang sholat menyembahkan beliau. Wa i'adatiha, dan mengulang-ulangnya huruf. Li ajli dzalik, karena keraguan. Ragu-ragu dengan bismillahnya tadi diulang, atau baknya rasa enggak pas, sinnya rasa enggak pas diulang terus. Ya kan? Jangan. Ya bagus, perhatikan makharijul huruf, benarkan makharijul huruf, benarkan bacaan kita, dilatih, ada gurunya, setelah selesai sudah alhamdulillah insyaallah nanti bacaan Fatihah benar aja. Jangan terlalu nanti dipaksakan ketika sholat. Ujung-ujungnya apa? Jadi was-was. Wahada, dan ini ya jadi berlaku fi shalah pada salat wa ghairiha, dan selainnya. Apalagi sampai nangis-nangis, bacaan gak benar, nangis-nangis. Apalagi misalnya nanti ujung-ujungnya lempar piring di rumah, baca salatku gak sah apa macam. Iya kan? Bahamuk bahasa kita kan. Di rumah kenapa? Kada 5 kali tadi sudah membaca Fatihah kada bujur-bujur. Jangan terlalu dipaksakan. Iya kan? Ini jadinya was-was. Kalau kayak gini ya ujung-ujungnya nanti kadang-kadang bisa terganggu pemikiran. Banyak sesuatu yang jauh yang pengen kita gapai. Jadi jangan sampai kita tertipu. Wa kaifa, dan bagaimana yutali, bisa mendaki, bisa menaiki, bisa menilik, artinya memandang. Ketika kita mendaki sesuatu kan pengen melilik apa yang di sana, pengen melihat apa yang di sana. Bagaimana mendaki asraral malakut, akan rahasia al malakut daripada alam ghaib yang luas.
Bagaimana bisa mendaki akan rahasia-rahasia alam gaib yang luas, qalbun oleh hati, masrufun yang mana ini hati sudah terpalingkan. Kemana terpalingkan? Teralihkan bisa juga. Masrufun teralihkan ila mutala'ati syafatain, kepada memperhatikan asyafatain, dua bibir. Pikirannya dua bibirnya, benar gak bibir ini tadi bacaannya? Wa kaifiyati itbaqiha, dan cara penutupan kedua bibir, benar gak cara nutup bibirnya tadi? Wal lisani wal hanak, dan dia juga sekarang hatinya itu terpalingkan kepada memperhatikan al lisan, lidah, wal hanak, dan langit-langitan langit-langitan mulut. Pikirannya, lidahnya, dan langitan. Wa kaifiyati, dan bagaimana dan cara insilal, keluarnya al hawa, angin nafas. Bagaimana hawa keluar nafasnya, benar atau enggak? Min istikakihima, daripada bergoncangnya lidah dan langit-langitan. Min istikakihima, daripada bergoncangnya lidah dan langit-langitan. Ketika aku tadi menggoncangkan lidah dan langitan, ketika bergoncang lidah dan langitan, gimana tadi hawa keluar nafasnya? Benar atau enggak? Itu aja dipikirin. Nah, wahwa, dan ia sekarang yang masalah lidah dan langit-langitan itu makna adalah makna taqti'ul huruf, pembahagian huruf, wa tashihihima, dan tashihihima membenarkan akan wa tashihiha, dan membenarkan akannya itu huruf. Ya, pokoknya pikirannya hanya terbatas sampai situ. Terbatas pada huruf, pada bacaan. Sehingga dia lupa sama apa maksud daripada sholatnya. Dia lupa daripada Allah yang sekarang dia sholat di hadapan Allah. Jadi memperhatikan daripada bacaan penting, bagus. Tapi jangan sampai jadi was-was. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang melupakan kita daripada Allah. Jangan sampai terlalu sibuk sampai dengan itunya aja, jangan. Maka kan tadi seperti yang kita sebut kita jangan sampai hanya dengan zikir, tapi kita harus sampai kepada al-mazkur, Allah yang kita zikir, Allah yang kita sebut. Jangan hanya sampai zikirnya aja. Ya, mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan akan setiap hijab daripada hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada pengenalan kepada Allah, mendekatkan kita kepada pengenalan tentang rahmatnya, kasih sayangnya, hikmahnya. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.